Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua, dan selamat pagi Bapak Ibu wali murid yang ada di rumah. Alhamdulillah di video ini Bu Widya sudah agak mendingan walaupun suaranya masih ngadet-ngadet ya nak, tolong dimaklumi. Alhamdulillah di video ini kita memasuki tema 3A, subtema 3, pembelajaran keempat. Anak-anak bisa lihat di halaman 81 sampai 84. Di situ ayo menulis. Di situ ada hujan, baru saja berhenti. Nina duduk di teras. Tiba-tiba Nina melihat seekor katak yang meloncat-loncat di kolam dekat rumahnya. Kemudian dia ingat perkembangbiakan katak. Nah, kalian ketahui perkembangbiakan katak itu diawali dari katak dewasa, lalu bertelur, terus telur menetas menjadi berudu, kemudian berudu berkaki, dan katak berekor, serta menjadi katak yang besar. Nah, katak hidup di air dan di darat. Kalian ketahui katak itu hidup di dua alam, yaitu di air dan di darat. Nah, katak bertelur di dalam air. Nah, kalau bertelur, katak itu di dalam air. Kemudian telur tersebut menetas menjadi berudu, atau kalian sering ketahui adalah kecebong. Yang warnanya hitam, punya berekor itu. Ya, setelah dia menjadi kecebong, lalu berudu itu bernapas dengan insang, sama seperti ikan. Nah, ketika katak masih menjadi berudu, itu bernapas dengan insang. Kalian ketahui berudu lalu berkembang menjadi katak berekor. Nah, katak berekor, dia sudah menjadi katak tapi masih memiliki ekor. Nah, kemudian setelah itu ekor katak akan menyusut dan lama-lama menghilang. Setelah dia berkembang agak besar, kemudian ekornya itu menghilang. Katak berekor kemudian tumbuh menjadi katak dewasa. Setelah lama-lama kelamaan ekornya menghilang, lalu dia menjadi katak besar atau katak dewasa. Katak dewasa hidup di air dan di darat. Katak dewasa bernapas dengan paru-paru dan kulit. Nah, ketika dia masih menjadi berudu, dia bernapas dengan insang. Kemudian setelah dia menjadi katak dewasa, dia bernapas dengan paru-paru dan kulit. Nah, kalian ketahui, jangan sampai tertukar dan kalian pahami. Nah, selain katak, ada juga daur ulang kupu-kupu. Masih kalian ingat? Kupu-kupu berawal dari telur. Kemudian telur kupu-kupu menjadi ulat. Setelah itu ulat atau larva yang kalian ketahui. Kemudian ulat atau larva itu menjadi pupa. Pupa itu kepompong. Nah, setelah dia menjadi kepompong, lalu dia menjadi kupu-kupu. Itu merupakan daur hidup kupu-kupu. Kalian bisa menceritakan kembali daur hidup katak dan cara berkembang biaknya pada halaman 82. Kalian bisa menceritakan kembali. Di situ ada telur. Telur itu menetas di dalam air. Contohnya seperti itu. Kemudian telur menetas menjadi berudu. Nah, setelah itu kalian lanjutkan kembali ceritanya sesuai dengan penjelasan Bu Widya tadi. Kalian bisa jelaskan di buku tulis kalian, urutkan kembali cerita perkembangbiakan atau daur ulang katak sesuai pada gambar 82. Nah, setelah itu di halaman 83 kalian bisa mengikuti gerakan lokomotor atau berpindah tempat seperti pada gambar di halaman 83. Di situ gerakannya adalah meloncat seperti katak dengan kekuatan atau keseimbangan kaki. Nah, kita meloncat itu merupakan gerakan lokomotor, biasa dipakai oleh katak tersebut. Nah, katak itu kan meloncat, nak. Jadi
Katak itu bergerak menggunakan kaki untuk berjalan atau meloncat. Nah, gerakan meloncat merupakan gerakan lokomotor atau gerakan berpindah tempat. Kalian bisa mempraktekkannya yang di rumah dan yang di sekolah kita praktekkan bersama-sama. Lanjut di halaman 84. Di situ ada percakapan Made dan Tony. Pertama Made, padahal aku sudah mengerjakan tugasku, Ton, kata si Made. Tony menjawab, mengapa bisa tertinggal, Made? Tadi pagi aku terburu-buru dan lupa membawanya. Memangnya kamu tidak menyiapkan buku-bukumu sejak malam hari, Made? Kata si Tono. Tidak, Ton, aku menyiapkan buku pelajaran pagi hari sebelum berangkat. Ya sudah, Made, kata si Tony. Jangan sedih ya, sekarang sebaiknya kamu berkata jujur kepada ibu guru. Nah, kalian tidak boleh berbohong. Kalau misalnya bukunya tertinggal, kalian bisa sampaikan kepada Bu Widya. Contohnya, Bu, buku saya tertinggal tadi terburu-buru. Jangan takut, berkata jujur. Kemudian, setelah itu, kata Nina menjawab, iya Ton, saya akan terus terang kata Made, ya Ton, saya terus terang kepada Bu Guru. Tony, kamu sebaiknya menyiapkan buku pelajaranmu sejak malam hari supaya kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Kata Made, iya Ton, terima kasih atas saranmu. Nah, jika kita memberikan kalimat saran kepada teman, kepada teman bermain di rumah, kepada teman bermain sekolah, kita menggunakan kata-kata yang sopan agar teman kita yang kita beri saran tidak tersinggung. Jadi bahasa kita harus dengan baik, tutur kata yang sopan, perkataan yang baik. Nah, jangan sampai saran kita menyinggung perasaan teman kita. Nah, mungkin cukup sekian materi pembelajaran keempat. Jika Bu Widya salah-salah dalam penyampaian, Bu Widya mohon maaf. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.